kolam itu. Nah, disinilah kita perlu sekali ya, karena tadi kan di firman ini tidak dijelaskan orang lumpuh ini datang dengan siapa dan siapa yang membawa dia ke tepi kolam itu, tidak dijelaskan. Nah, disinilah kita perlu ada di dalam satu komunitas ya, untuk kita saling menopang, mendukung ketika kita mengalami sesuatu yang secara manusia kita tidak mengenakan. Kalau kita ingat ya, cerita orang lumpuh yang dengan 4 orang temannya, ketika Tuhan Yesus ada dalam sebuah rumah, bagaimana keempat temannya itu membawa orang lumpuh ini sampai membobol atap rumah genteng ya. Nah itu, seperti itu harusnya kita. Jadi kita tidak boleh berdiri sendiri, merasa kuat, mampu, tidak butuh orang. Tidak seperti itu. Kita harus saling menguatkan, saling menopang. Bagaimana supaya terjadi, kita ada bertumbuh di satu gereja, ada di dalam satu komunitas. Sehingga ketika kita mengalami sesuatu yang tidak enak itu, ada yang tahu, akhirnya ada yang ngedoain kita. Mungkin ada yang kasih saran, atau mungkin mereka akan tergerak hatinya untuk membawa kita ke rumah sakit kah, berobat kah. Nah itu, jadi pertama resep mengalami mujizat Tuhan itu harus ada masalah. Jadi kita anak-anak Tuhan, jangan alergi dengan masalah ya. Jangan alergi dengan problema ya. Ketika masalah datang, kita harus mengucap syukur. Karena firman Tuhan kan bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya, dalam segala hal ini, bukan hanya ketika kita senang, happy, ya. Ketika kita susah juga, kita harus selalu mengucap syukur. Karena di balik ucapan syukur itu, ya, ada mujizat Tuhan. Jadi, ketika kita mengalami sesuatu yang secara manusia tidak enak, atau mungkin kita tidak siap menerimanya, kita harus katakan, terima kasih Tuhan, buat segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanku. Aku percaya Tuhan sedang siapkan sesuatu yang besar di depan saya. Walaupun kita nggak tahu. Bagian kita apa? Jalanin. Nikmatin. Syukuri. Jangan bersungut-sungut seperti bangsa Israel ketika di padang gurun. Akhirnya mereka lama dalam prosesnya kan. Berputar-putar 40 tahun. Tuhan adakan mujizat. Sudah dipelihara Tuhan dengan tiang awan, tiang api. Tapi bangsa Israel tidak pernah mengucap syukur. Makanya Tuhan buat mereka lama di dalam masalah itu. Kita belajar dari bangsa Israel. Supaya masalah itu Tuhan selesaikan dengan tepat waktunya Tuhan. Udah kita jalani, nikmati dan syukuri. Itu aja sih yang bisa kita lakukan. Ada masalah, kita lari dari masalah, enggak menyelesaikan juga. Masalah itu akan tetap kita ada bersama kita. Jadi intinya bagaimana? Ya udahlah Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini, aku percaya Tuhan punya rencana di dalamnya. Karena tanpa masalah tadi kita tidak akan mengalami mujizat. Anak-anak Tuhan harus diproses. Enggak ada anak-anak Tuhan itu yang untuk mendapatkan sesuatu itu instan. Sekolah aja harus menghadapi ujian. Kita juga anak-anak Tuhan harus ujian. Bukan kita ini anak Tuhan enak-enak terus enak. Enggak juga. Semakin kita dekat dengan Tuhan, masalah semakin banyak. Itu perlu kita ingat. Tapi di dalam masalah itu percaya Tuhan ada di dalamnya. Seperti Roma 8 ayat 28 Tuhan bilang kan, sekarang kita tahu. Kenapa dikatakan sekarang kita tahu? Karena kita sedang mengalami masalah itu. Sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, bukan mendatangkan malapetaka atau bencana. Kebaikan buat kita yang sedang mengalami itu. Kan? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Jangan ketika kita mengalami sesuatu yang gak enak, kita bilang, gak Tuhan-Tuhan lagi deh. Gak gereja-gereja lagi deh. Gak doa-doa lagi deh. Gak baca firman lagi deh. Gak sateduh lagi deh. Gak begitu. Apapun itu yang Tuhan izinkan terjadi, percaya hidup kita ada dalam kendalinya Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera.
bukan rancangan kecelakaan. Kita ini kan biji mata Tuhan, Bapak Ibu. Masa Tuhan, kita ini biji mata Tuhan, kita dibuat apa? Dibuat kita jadi nggak baik, nggak mungkin. Karena Bapak kita itu Bapak yang penuh kasih, penuh sayang, ya. Itu yang pertama. Kedua, apa yang harus eh, resep yang kedua untuk mengalami mujizat apa? Kalau tadi kan harus ada masalah. Karena tanpa masalah kita tidak akan mengalami kuasa Tuhan. Tadi seperti saya katakan banyak orang Kristen takut dengan masalah. Kita yang ada di Komal ini jangan takut dengan masalah. Ketika masalah datang, katakan, terima kasih Tuhan buat masalah ini. Aku percaya Tuhan pasti tolong. Karena masalah itu ada expirednya Bapak Ibu. Kalau barang makanan pun ada expirednya, apalagi masalah. Enggak selamanya Tuhan biarkan kita dalam masalah itu. Kan? Kan Tuhan ada juga firman Tuhan ini, buluh yang terkulai tidak dipatahkannya. Tangannya menopang, menegakkan kembali supaya tidak jatuh sampai tergeletak. Yang kedua, resepnya ya untuk kita ngalami mujizat itu di ayat ke-7. Saya bacakan ya di ayat ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, ya. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu orang lain sudah turun mendahului. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang lain. Poin yang kedua, yang saya catat ya, jangan salahkan orang lain. Banyak kita ini ya, ketika kita umpama nih, contohlah anak kita ngalami sesuatu mungkin terjerat dalam hal yang tidak baik karena pergaulan, karena lingkungan. Ketika anaknya ngalami sesuatu, orang tuanya nyalain orang lain. Ini pasti gara-gara dia nih, ngajak anakku sehingga mau melakukan itu, mau berbuat itu. Akhirnya anakku jadi seperti ini. Lah, sekarang gini Bapak Ibu. Kalau kita menyalahkan orang lain, itu nggak menjadi solusi. Sekarang intinya anak kita yang harus kita nasihati. Supaya tidak bergaul dengan mereka yang notabene-nya itu memang kehidupan mereka seperti itu. Jadi anak kita yang kita protek, bukan orang lain yang kita salahkan. Nah orang lain memang sudah seperti itu kehidupannya, mau diapain? Kan gitu kan? Jadi intinya anak kita yang harus kita protek supaya tidak bergaul dengan mereka. Karena firman Tuhan bilang kan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Mungkin tadinya anaknya rajin ke gereja, rajin ikut komunitas pemuda atau segala macam, tapi ketika bergaul dengan teman-temannya itu, akhirnya tidak pernah ke gereja lagi, tidak pernah ada dalam komunitasnya, sehingga dia jauh dari Tuhan. Nah, kehidupannya bukan semakin baik, tapi semakin buruk. Nah, seperti si lumpuh ini, ketika ketika Tuhan tadi bilang, jawabannya apa? Tidak ada seorang pun Tuhan yang membawa aku ke kolam itu. Karena ketika aku sampai sana, orang lain sudah terlebih dahulu. Karena tadi cerita ini kan, siapa yang pertama sekali masuk ke dalam kolam itu, dia akan sembuh penyakit apapun yang dia alami, dia akan sembuh. Ya. Tapi kalau kita ini ya, percakapan si lumpuh dengan Tuhan ini kan Tuhan bilang, kau mau sembuh kah? Kan Tuhan tanya kan? Tapi jawaban orang ini kan lucu ya, terbalik. Harusnya kan kalau kita gini, kau mau makan nggak? Iya, aku mau makan karena lapar. Nah ini kan sekarang orang lumpuh ditanya Tuhan, kau mau apa? Kau mau sembuh? Gini loh Tuhan, gak ada loh Tuhan yang bawa aku ke kolam itu. Jadi antara pertanyaan Tuhan dengan jawaban yang lumpuh tidak sinkron. Kita pun sebagai anak Tuhan terkadang sering begitu, sering sekali. Ya, Tuhan sudah bilang jangan ke sana umpama. Tapi kita pengen nyoba-nyoba. Sekali-kali Tuhan pengen nyoba rasanya seperti apa sih di sana. Seperti itu. Jadi ketika Tuhan, apa kau mau sembuh? Harusnya kan jawab, ya Tuhan aku mau sembuh Tuhan, tolong Tuhan. Kan gitu kan? Tapi disinilah walaupun jawaban orang lumpuh ini tidak sesuai dengan apa yang Tuhan tanyakan, ya.
Tapi Tuhan itu, namanya Tuhan kita itu maha kasih ya. Dia juga nggak ambil pusing dengan jawaban si orang lumpuh ini. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang penuh belas kasih. Itulah Tuhan kita. Dia tidak menginginkan kita ini terlalu lama di dalam kehidupan kita yang tidak baik. Lumpuh ini kan bisa bicara ya. Ya tadi seperti saya katakan, mungkin kita seperti orang lumpuh ini saat ini. Lumpuh dalam hal apa? Hanya kita yang tahu. Kita koreksi diri. Nah ketika sekarang Tuhan datang menghampiri kita nih, semua yang di Komal ini. Hai Caca, kamu mau apa? Ini Caca udah ibu atau masih gadis kah? Contoh Caca, sorry. Umpamanya tanya, Caca udah berumah tangga atau masih gadis? Saya sudah tua, Bu. Oh, yang masih gadis di sini siapa? Oh, si Tator, Bang Tator aja contoh ya. Sorry Bang Tator. Ini ceritanya nih, Tuhan Yesus datang nih kepada Bang Tator. Bang Tator, kata Tuhan Yesus, apakah kamu mau saya kirimkan pasangan hidup? Bang Tator jawab gini, aduh Tuhan, nggak ada yang mau kenalan sama saya. Jadi ibarat kata, pertanyaan Tuhan itu langsung di-cut oleh Bang Tator. Tapi disinilah kebaikan Tuhan itu. Dia tidak mendengar jawaban kita, tapi apa yang sudah dia tentukan buat kita, berkat yang sudah dia siapkan untuk kita, bagaimanapun jalannya, bagaimanapun caranya, itu akan tetap sampai kepada kita. Dengan caranya Tuhan ya, bukan dengan caranya kita. Jadi resep kedua tadi, jangan salahkan orang lain. Kalau kita ngalami sesuatu yang tidak enak, mau di PHK atau apa segala macam, jangan salahkan orang lain. Pasti dia tuh ngadu ke bosku itu, makanya aku di PHK. Jangan. Introspeksi diri aja. Introspeksi diri, oh Tuhan aku salah begini, aku kekuranganku ini. Mungkin kita selalu datang telat, tempat kerja, mungkin ya. Atau dengan teman-teman satu kerja, kita nggak ada hubungan yang baik, sehingga banyak orang yang membenci kita. Ya, hanya kita yang tahu. Jadi kita perlu introspeksi diri. Nah, gitu kan? Nah, terus yang ketiga. Tadi kan resep mengalami mujizat itu pertama harus ada masalah. Karena tanpa masalah, kuasa Tuhan tidak bisa dinyatakan. Yang kedua tadi, jangan salahkan orang lain. Ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik, tidak enak, jangan salahkan orang lain. Yang ketiga, ya, resepnya untuk mengalami mujizat, ambil sebuah langkah iman. Ya. Di ayat 8 saya bacakan ya. Ayat 8 saya bacakan. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bangun, ya. Bangun, angkat tilam dan berjalan. Ada tiga langkah, ini berbicara tentang iman. Ya, bangkit. Kalau imannya tidak bangkit, ya dia nggak akan melangkah. Dan kesembuhan tidak akan terjadi bagi yang lumpuh ini. Tapi ketika dia mendengar omongan Tuhan itu, dia bangkit. Suruh angkat tilam, angkat. Nah, mungkin dia bingung. Dahsyat banget ya, dengan perkataan itu dia bisa sembuh. Akhirnya dia berjalan-jalan. Nah, kalau di Israel itu ya Bapak Ibu, kalau hari Sabat itu tidak boleh, tidak bisa melakukan pekerjaan apapun atau aktivitas apapun. Nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh. Nah ini Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini tepat pada hari Sabat. Ya, tepat pada hari Sabat. Tuhan itu kan, Tuhan Yesus itu kan punya otoritas ya. Yesus itu memiliki otoritas penuh atas segala sesuatu, termasuk penyakit dan hari Sabat. Kalau Bapak Ibu pernah baca ya, tentang ini loh, keledai yang terperosok ke dalam lubang. Pernah baca Bapak Ibu? Itu pada hari Sabat juga. Kan orang-orang Yahudi kan marah sama Tuhan kan, karena Tuhan Yesus mengeluarkan keledai itu dari lubang itu. Itu kan Tuhan marah sama orang Yahudi. Masa umpama gini, orang mau mati, orang dalam keadaan tidak baik, kita mau biarkan, walaupun itu hari Sabat, yang notabene-nya itu menurut bangsa Israel tidak bisa melakukan aktivitas apapun.
baik itu menolong orang yang sekarat atau yang mau mati, nggak boleh. Tapi kan tadi seperti saya katakan, Yesus itu memiliki otoritas. Otoritas penuh, termasuk penyakit dan hari Sabat. Tidak ada yang memiliki otoritas seperti hanya Tuhan Yesus. Ya, oke. Jadi ketika tadi kita ngalami sesuatu yang tidak baik itu, kita harus ambil sebuah langkah iman. Kita harus maju, melangkah aja, lakukan apa yang menjadi bagian kita. Tidak usah kita lihat orang lain, lakukan aja bagian kita. Ya, apa yang kita mulai dengan Tuhan akan berakhir dengan kemenangan. Jadi perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita, mari kita install dalam hidup kita. Katakan perkataan-perkataan yang positif, yang baik. Ketika kita sakit, katakan dalam nama Yesus aku sudah sembuh. Walaupun belum sembuh. Ya. Ketika mungkin kita bermasalah lagi dalam keuangan, katakan dalam nama Tuhan Yesus perekonomianku pasti diberkati. Langsung ingat itu, burung di udara aja dipelihara. Masa kita biji mata Tuhan tidak dipelihara? Nggak mungkin kan? Jadi Tuhan itu kasih contoh itu dari hal-hal yang kecil. Coba binatang semut, coba. Bukan binatang-binatang yang gede loh. Tuhan itu kasih contoh. Karena apa? Tuhan kita itu bekerja dari hal yang kecil, ya. Kan Tuhan bilang, barang siapa yang setia dalam hal perkara kecil, Tuhan baru kasih nanti perkara besar. Nah, kalau kita tidak bisa dipercayakan dalam perkara kecil, gimana Tuhan mau percayakan kita perkara yang besar? Kita harus setia. Jadi, mengikut Tuhan itu, kita harus menghadapi ujian demi ujian. Tapi ketika ujian itu datang, tetap aja setia sama Tuhan. Kita harus ambil sebuah langkah iman. Sekali Yesus, tetap Yesus. Seperti pujian ada kan? Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku ada padanya, hanya pada Yesus ada harapan kita. Di luar Yesus kita binasa. Di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau udah tahu resepnya, ayo mari jalanin hidup itu dengan sukacita, kebahagiaan dan kedamaian. Masalah boleh datang, sebesar apapun itu, percaya Tuhan yang ada di dalam kita lebih besar dari masalah itu. Kalau burung di udara dipelihara, apalagi kita. Ya, jadi dalam konteks bacaan kita ini ya, jadi dari Yohanes 5:9 ini mengajarkan kepada kita itu bahwa Yesus itu sebagai sumber penyembuhan. Dokter sudah vonis tinggal 1 minggu lagi hidupnya. Kalau Tuhan kehendaki kita disembuhkan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Manusia boleh mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan sanggup mereka-rekakan kebaikan buat kita. Asal kita hidup di dalam Tuhan, ya Bapak Ibu ya. Jadi Yesus adalah sumber penyembuhan sejati, bukan hanya fisik tetapi juga rohani. Mungkin rohani kita saat ini sedang sakit atau fisik kita sedang sakit, datang kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, berseru kepada Dia, karena Dialah sumber penyembuhan itu. Yang kedua, kasih dan belas kasihan Allah. Allah itu menunjukkan kasih dan belas kasihannya kepada mereka yang menderita dan membutuhkan pertolongan. Kita mungkin saat ini sedang menderita, sedang membutuhkan pertolongan, datang kepada Yesus. Yang ketiga tadi, Yesus itu punya otoritas penuh ya atas segala sesuatu, termasuk penyakit dan hari Sabat. Jadi kita bersyukur kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, kita ini adalah pilihan Tuhan, biji mata Tuhan yang dipelihara Tuhan sebagaimana adanya kita. Tuhan tidak memandang perbuatan kita. Sebenarnya kita tidak layak menerima semua anugerah itu. Tapi kita dilayakkan oleh Tuhan karena Tuhan itu punya belas kasihan. Nah, tapi syaratnya jangan kita mempermainkan anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Karena Tuhan pun punya batas kesabaran. Kita nggak boleh bermain-main dengan anugerah Tuhan ya Bapak Ibu. Jadi saya ulang sekali lagi, supaya kita bisa mengalami mujizat Tuhan, pertama itu harus ada masalah. Jadi jangan alergi dengan masalah ya Bapak Ibu. Yang kedua, jangan salahkan orang lain ketika kita mengalami sesuatu masalah itu. Yang ketiga, kita harus ngambil sebuah langkah iman. Kita maju langkah, jangan mundur. Lakukan aja apa yang menjadi bagian kita. Tetap berseru kepada Tuhan, minta pertolongan supaya kuasa Tuhan turun atas kita
dan menjamah kita, memulihkan kita, menjawab kita apa yang menjadi keperluan, masalah, kebutuhan kita sesuai dengan waktunya. Terima kasih Bang Tator, ini aja yang bisa saya sampaikan buat kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.